masuk ke skrip. Nah, jadi ini adalah terakhir pembahasan kita tanggal 30 November, yaitu hari Sabtu yang lalu. Ya, kita ringkaskan sedikit. Jadi ini masih ke atas ini, bab baru ya ini. Bab kelima, yaitu apa itu teosofi transenden. Teosofi transenden ini bahasa yang mungkin agak asing, tetapi kalau dibawa ke bahasa Arab lebih enak, yaitu al-hikmah. Ditambah al-muta'aliyah. Kata muta'aliyah kita sudah terangkan juga dari kata ta'ala. Seperti kalau kita di Asia Tenggara, selalu menyebut Allah itu dengan subhanahu wa ta'ala. Kalau di beberapa negara, itu bukan negara Asia Selatan, bukan subhanahu wa ta'ala, tapi azza wa jal. Allah azza wa jal. Ya. Jadi berbeda-beda. Kalau di Asia Tenggara sudah populer, kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata-kata ta'ala dari sini. Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua kata di situ. Subhana, maha suci dia, wa ta'ala, dan maha tinggi, melampaui semuanya. Dan kata ini yang dipakai di sini karena hikmah yang dimaksud di sini adalah ketika kita bisa ma'rifat kepada Allah melalui proses mukasyafah dan semacamnya. Sehingga ketika kita mencapai derajat itu adalah hikmah yang paling tinggi, hikmahnya. Ya. Itulah hikmah. Dan hikmah inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi teosofi. Ya. Sedangkan al-muta'aliyah diterjemahkan dengan transenden. Ya. Terakhir kita sudah sampai di sini tanggal 30. Jadi kita review dari sini sedikit. Dengan demikian mungkin saja penggunaan istilah al-hikmah al-muta'aliyah sebagai nama khusus. Ya. Jadi istilah al-hikmah al-muta'aliyah sebagai nama khusus dari teosofi tradisional. Ya. Teosofi tradisional. Artinya bahwa sebelum Mullasadra membahas ini sudah dibahas. Masalah teosofi ini sudah dibahas. Bahkan kita sudah sampaikan sejak zamannya Kristen juga sudah dibahas, terutama oleh kaum Neoplatonis. Ya. Yang tokoh utamanya seperti Plotinus ya, dan Porfiri. Itu adalah mereka sudah berbicara tentang teosofi. Kita salah tahu bahwa agama-agama Samawi itu semuanya bicara tentang ketuhanan. Ya. Mungkin beda dengan saudara-saudara kita di agama Ar-Razi, itu jarang bicara tentang ketuhanan secara spesifik. Ya. Terutama misalnya Buddha itu lebih banyak berbicara tentang perbuatan. Ya. Bagaimana cara kita berbakti kepada alam, kepada sesama. Jadi jarang bicara tentang ketuhanan, mereka berbicara saja tentang pengosongan diri. Ya. Mereka dikenal dengan istilah dalam kekosongan itulah isi, dan isi itu adalah kekosongan. Ya. Kalau kita justru memang ada kekosongan, tetapi diteruskan dengan illallah. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha itu pengosongan. Bahasa Arabnya adalah takhali. Ya. Ketika kita mengatakan illallah, kecuali Allah, itu adalah pengisian. Jadi isi beda dengan kekosongan. Ya. Dan pengisian kita adalah ketika yang bertajalli pada jiwa kita adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian puncak dari sebuah proses meditasi atau spiritualisasi dalam Islam itu adalah masalah ketuhanan. Ya. Jadi kita teruskan lagi. Jadi kata-kata hikmah muta'aliyah diambil dari situ sebagai nama khusus dari teosofi tradisional yang diformulasikan oleh Mullasadra. Jadi kita ulangi lagi. Kalau agama Samawi bicaranya masalah ketuhanan paling dominan, teosofi. Ya. Sudah digunakan sejak zamannya hingga saat ini. Artinya bahwa penggunaan kata ini sudah digunakan sejak dulu, tetapi khusus untuk al-hikmah al-muta'aliyah mulai populer pada zaman Mullasadra sampai sekarang. Istilah ini menjadi nama yang sangat tepat untuk mazhab pemikirannya. Jadi tepat untuk mazhab pemikirannya Mullasadra. Bukan hanya karena alasan historis, maksudnya sudah digunakan pada ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, tetapi juga karena ajaran-ajaran Mullasadra benar-benar memuat hikmah ya, atau teosofi dalam pengertian yang sebenarnya dan memuat visi intelektual dari transenden. Muta'aliyah yang membawa ke sang transenden. Jadi membawa kita kepada ke sang maha transenden itu sendiri. Jadi ujung-ujungnya membawa kepada Tuhan, sang maha transenden. Ya.
Oleh sebab itu, filsafat mula sadar adalah teosofi transenden. Teonya ini menunjukkan kita dibawa kepada Sang Maha Transenden. Teo, ya. Dengan jalan kearifan, sofia, karena alasan historis dan metafisis. Nah, jadi dari sini kita sudah lihat bahwa mula sadar memberikan gagasan lebih luas tentang ini, walaupun sudah dibahas juga pada ilmuwan-ilmuwan ataukah filosof-filosof sebelumnya. Sekarang kita masuk pada paragraf baru. Untuk memahami bagaimana mula sadar mendefinisikan teosofi transenden, jadi untuk memahami bagaimana mula sadar mendefinisikan teosofi transenden, ya, terlebih dahulu kita harus memahami definisinya sendiri tentang teosofi. Ya, artinya mula sadar mendefinisikan teosofi. Dan kita lihat teosofi yang dimaksud mula sadar tadi adalah al-hikmah, ya, seperti tadi kita katakan di sini. Ya. Hikmah atau teosofi. Dan kata hikmah ini adalah bahasa Al-Quran. Jadi kata hikmah bahasa Al-Quran, kita di sini sudah sering menunjukkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengandung kata hikmah. Bahkan kita bisa lihat dalam Al-Quran bahwa puncak ajaran Nabi-Nabi itu adalah pada hikmah. Itu adalah berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Wal hikmah. Jadi selalu ada kata-kata wal hikmah. Jadi kalau kita menulis dalam Al-Quran itu, kita akan menemukan kata hikmah itu berkali-kali, tapi selalu dikaitkan dengan ujung atau ke akhir daripada ajaran Nabi-Nabi. Karena disampaikan berkali-kali, otomatis ini bukan hanya pendapat kita atau orang tertentu, tapi memang itu menjadi penekanan dalam Al-Quran karena diucapkan berkali-kali. Ya. Kalau kita cari kata-kata al-hikmah misalnya di sini, nanti kita akan ketemu bahwa hikmah yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah selalu berkaitan dengan nabi-nabi. Ya. Kita lihat misalnya, kita sejak dari awal saja ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim berdoa supaya di Mekah, tempat dia waktu itu masih bertiga dengan istri dan anaknya, supaya di sana juga dibangkitkan seorang rasul yang mengajarkan hikmah. Ini bisa kita baca di surat Al-Baqarah 129. Jadi kita ulangi kembali biar kita lebih yakin bahwa ini adalah yang disampaikan mula sadar bagaimana kita memahami hikmah lebih dalam berdasarkan Al-Quran. Makanya nanti kita akan ketemu dengan paragraf berikutnya bahwa untuk memahami hikmah itu dibutuhkan 3 perangkat utama. Yang pertama nanti kita lihat adalah kesucian hati atau kayak disebut dengan intuisi yang dicapai dengan mukasyafah, zauq dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penalaran. Yang ketiga nanti adalah dalil-dalil nakli seperti Al-Quran dan hadis. Jadi 3 perangkat itu. Nah, kita lihat dulu 129 tadi Al-Baqarah. Sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi Ibrahim berdoa ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail lah, karena ini adalah bertiga di sana, Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Tapi ini dibicarakan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah ini di sini. Ya. Ketika ini yarfa Ibrahim al-qawaida minal bait. Ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail itu membangun Baitullah. Dari situ nanti kemudian berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath, bangkitkanlah salah fihim, di tengah-tengah mereka, yaitu orang Mekah, rasulan, seorang rasul. Ketika turun ayat ini dan sahabat-sahabat bertanya siapa itu ya Rasulullah, dikatakan itulah saya, rasulan, seorang rasul. Jadi artinya Rasul Nabi Muhammad kita ini adalah manifestasi atau implementasi dari doa Nabi Ibrahim kakeknya. Jadi Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, kalangan orang Mekah. Apa tugasnya nih? Jadi tugasnya adalah yatlu alaihim ayatika. Jadi ini yang pertama. Tugas pertama adalah membacakan, mentelaahkan kepada mereka, kepada manusia, ayatika, bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah ayat-ayat Tuhan. Jadi yang pertama sekali adalah melahirkan awareness, kesadaran
bahwa apapun yang kita lihat, yang kita dengar, pokoknya apapun yang kita sentuh dengan panca indera kita dan akal pikiran kita, itu adalah tanda keberadaan dia yang disebut dengan ayat. Ya. Ayat itu tanda-tanda. Jadi ya tulu alaihim ayatika. Wahai Tuhan, supaya dia, Nabi itu mengajarkan ayat-ayatmu. Yang kedua, yu'allimuhum alkitabah. Baru kemudian mengajarkan kepada mereka Alkitab-kitab suci. Baru kemudian wal hikmah, baru al hikmah. Ya. Ini kita lihat adalah kitab suci hikmah. Baru wa yuzaki mensucikan mereka. Satu-satunya ayat yang menempatkan yuzakihim pada bagian akhir adalah di ayat ini. Kalau di tempat lain selalu yuzakihim ditempatkan pada urutan yang kedua setelah ini. Setelah yatlu alaihim ayatika, baru wa yuzakihim, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, itu di tempat lain. Ya. Tapi di sini kita lihat yuzakihim ditempatkan pada urutan terakhir, baru di sini al-hikmah pada urutan yang keempat atau tiga. Ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi ini urutan ketiga. Innaka antal azizul hakim. Sungguh yang kau Tuhan adalah al-aziz al-hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini adalah, kita sudah pertama kali lihat ayat ini berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim. Sehingga kemudian ketika Mulasadra memperkenalkan al-hikmah al-muta'aliyah itu, sebetulnya hanya mengajarkan kita apa yang diinginkan atau dimaksud oleh Nabi Ibrahim dalam doanya ini. Dan apa yang disampaikan Nabi Ibrahim adalah merupakan kelanjutan daripada nabi-nabi sebelumnya. Karena di dalam surat As-Saffat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah min syi'atihi, adalah syiahnya Nabi Nuh. Ya. Jadi Ibrahim itu la Ibrahim min syi'atihi. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi benar-benar yang termasuk syiahnya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi Ibrahim dalam meneruskan jadi dapatkan dari Nabi Nuh. Tentu saja yang dapatkan dari Nabi Nuh kelanjutan daripada yang diterima Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua ini tadi Al-Baqarah ya, 129. Yang ketiga ini Al-Baqarah 151 lagi muncul. 151. Ya, kita lihat 151. Perhatikan nanti di 151 wa yuzakihim di sini sudah pindah ke sini. Ya, sudah pindah di belakangnya sini. Ya tulu alaihim ayatika wa yuzakihim. Ya. Kita lihat ayat 151. Kama arsalna fikum rasula. Ya, kama arsalna fikum rasula minkum. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini hanya tambahan di belakang juga. Jadi kalau yang lain sampai di sini al-hikmah. Tapi urutannya sudah seperti yang lain, yaitu satu yatlu alaikum ayatina, yang kedua wa yuzakkikum, ini tazkiyah tadi, yang ketiga yu'allimukum mul kitab, baru al-hikmah, baru ditambahkan belakangnya begini. Nah, kita baca dulu dari sini. Kama arsalna fikum, sebagaimana, ini pengakuan Tuhan, sebagaimana kata Tuhan, kami mengutus di tengah-tengah kalian, tengah-tengah bisa bermakna manusia secara keseluruhan, bisa juga dipersempit ahli Mekah. Ya. Sebagaimana kami mengutus di tengah-tengah kalian, rasulan, seorang rasul. Dan rasul itu bukan dari mana-mana, tetapi minkum. Rasul itu bukan dari dasar laut, bukan dari langit yang ketujuh, tetapi dari kalangan kalian, manusia seperti kalian, yang kalian lihat masa kecilnya, masa remajanya, dan masa pemudanya. Jadi rasulan minkum, rasul dari kalangan kalian. Apa tugasnya? Tugasnya adalah satu, yatlu alaikum ayatina, mentelaahkan, membacakan alaikum kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami. Sama tadi. Ya. Baru yang kedua adalah wa yuzakkikum, mensucikan kalian. Sucikan hati, maksudnya tazkiyatun nafs. Ya. Baru yang ketiga adalah wa yu'allimukum alkitabah, lalu mengajarkan kepada kalian alkitab. Ingat semua tadi ayat-ayat yang kita baca semuanya bentuk mudhari. Bentuk mudhari itu artinya bentuk present continuous. Ya. Artinya itulah yang harusnya dilakukan oleh para nabi semuanya, dan pelanjut para nabi termasuk para satis, para alim ulama. Ya. Jadi tulu alaikum ayatina, satu. Yang kedua wa yuzakkikum, mensucikan jiwa kalian.
Yang ketiga, wa yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian Alkitab, kitab suci. Dalam hal kita sekarang adalah Al-Quran. Mengajarkan kepada kita Alkitab Al-Quran. Nah, kalau kita belajar Alkitab Al-Quran, apa hasilnya? Al-hikmah, wal hikmata. Nanti akan lahir al-hikmah, kearifan. Yang tadi disebut adalah sadar dengan teosofi. Teosofi itu adalah kearifan yang berbasis pada ketuhanan. Kemudian kalau kita mencapai derajat ini, maka lahirlah ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi sebelumnya yang Allah berikan kepada kita. Allah itu adalah perbendaharaan ilmu. Semua ilmunya para ilmuwan di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang adalah kepunyaan Allah. Dan Allah bisa memberikan itu, melimpahkan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan itu ibarat super big data, super big data. Big data paling super, paling besar, paling hebat. Ya. Jadi itu adalah Tuhan. Nah, karena Tuhan itu adalah super big data, maka kemudian seluruh jenis pengetahuan ada padanya, dan jenis pengetahuan itu Tuhan akan siap limpahkan kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu yang memenuhi syarat. Syarat pertamanya adalah tadi mencapai derajat hikmah. Jadi mencapai derajat hikmah baru wa yu'allimukum. Lalu setelah kita mencapai derajat hikmah, Allah akan mengajarkan kita. Jadi bukan lagi kita yang belajar, tapi Allah mengajarkan kepada kita. Artinya di sini kita saksikan sudah mencapai derajat ilmu huduri. Ya. Yu'allimukum, Allah mengajarkan kepada kalian malam takun ta'lamun. Apa yang kalian belum ketahui. Jadi kalau kita belajar dari metodenya Rasul ini, dengan dimulai dengan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba baru al-hikmah, maka Allah akan menyusul, akan memberikan ilmunya. Yu'allimukum, Allah mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apa yang kalian tadinya tidak ketahui. Jadi apa yang tadinya kita tidak ketahui. Makanya kalau orang-orang sampai derajat ini rata-rata menjadi prolific. Apa itu prolific? Serba tahu. Ya. Kenapa ya? Karena selalu ada saja inspirasi didapatkan, dan itu dari Allah. Jadi makanya seperti Mullah Sadra, apa saja. Coba kita baca misalnya karya-karya Murtada Mutahari, kok bisa serba bisa semuanya. Ya. Masalah sejarah dia bisa, masalah ideologi dia bisa, lihat, semuanya bisa. Nah, namanya prolific. Kenapa? Karena ketika mencapai derajat ini, maka Allah yang turun tangan akan memberikan ilmu kepadanya. Wa yu'allimukum. Dia Allah mengajarkan kepada kalian melalui Nabi itu malam takunu ta'lamun. Apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Nah, jadi Nabi, Rasul bukan hanya mengajarkan apa yang sudah ada, tetapi yang belum kita ketahui sebelumnya. Dia adalah ilmu baru. Dan ini mirip dengan surat Al-Alaq. Ya. Surat Al-Alaq. Ya, di surat Al-Alaq dikatakan, Iqra' warabukal akram alladzi 'allama bil qalam, baru 'allamal insana malam ya'lam. Jadi redaksinya hampir sama, isinya hampir sama. Ya. Jadi ini adalah surat Al-Baqarah ayat 151. Ya. Kita lihat lagi di sini. Kemudian ini yang mirip, kita ambil saja yang mirip tadi, ya. Yang mirip-mirip tadi. Ini juga wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, ini juga surat Ali Imran, ya. Ali Imran 48 juga, tapi nanti yang paling lengkap di sini nih ayat 164. Kita mulai dari 48 dulu, ya. Ali Imran 48. Nah, kita baca dari sini nih, ya. Jadi ini Nabi apa namanya, Siti Maryam berkata ini, ya. Kata setelah diberitakan akan hamil, maka qalat, Maryam berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li walad, bagaimana saya bisa melahirkan seorang anak, ya. Walam yamsasni bashar, sementara saya belum pernah disentuh oleh manusia, maksudnya oleh pasangan, ya, oleh manusia beda jenis, ya. Jadi bagaimana bisa saya bisa menjadi punya anak, saya belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun juga. Jadi lam yamsasni bashar, saya belum pernah ada hubungan biologis, ya. Allah menjawab melalui malaikat, tentunya kadzalikillahu, begitulah Allah
yakhluqu, dia akan menciptakan ma yasha, apa yang dikehendakinya, tanpa harus mengindahkan hukum alam. Ya. Karena hukum alam sendiri Allah ciptakan. Kalau Allah menghendaki sesuatu, ma yasha, idza qada, apabila dia memutuskan amra, bahwa dia akan menciptakan sesuatu itu, fa innama, maka sungguhnya, atau cukup, ya kita artikan saya cukup, Allah berkata yaqulu lahu, kepada yang diinginkannya itu kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena berkata kepada sesuatu itu, maka sesuatu itu harus sudah eksis duluan di pikiran Tuhan. Maka seluruh realitas yang ada, baik yang terpikirkan oleh kita atau yang tidak, itu semuanya sudah ada di pikiran Tuhan sebelum menjadi nyata, menjadi ciptaan. Nah, jadi ini adalah kun fayakun. Baru kemudian wa yu'allimuhu al-kitabah, dan dia mengajarkan kitab suci wal hikmah. Nah, perhatikan ini wal hikmah. Ya. Mengajarkan kitab suci wal hikmah wat Taurat wal Injil. Nah, yang menarik di sini jemaah sekalian, bahwa al hikmah di sini disejajarkan dengan Taurat dan Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba, dia mengajarkan kitab suci, dan hikmah wat Taurat dan Injil. Jadi Alkitab ini kita artikan dengan Al-Quran, setelah itu kemudian hikmah, kemudian Taurat dan Injil. Jadi sejajar. Jadi artinya siapa yang memahami hikmah ini atau kata tentang hikmah ini, dia akan tahu seluruh rahasia kitab-kitab suci. Ya. Bukan hanya dari Quran, tetapi juga Taurat dan Injil. Nah, tapi kita teruskan ke ayat Al-Imran yang lebih lengkap, 164 ya. 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang mukmin. Ya. Ketika ba'atha fihim, dia membangkitkan, mengutus, membi'tsa fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul. Jadi ketika membi'tsa di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul. Min anfusim, dari diri mereka sendiri. Maksudnya dari kalangan kita sendiri. Apa tugasnya rasul ini? Yatlu alaihim ayati, membacakan, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Tuhan. Jadi yatlu alaihim ayatihi, membacakan, mengajarkan kepada manusia ayat-ayatnya, sama tadi. Yang kedua, wa yuzakim, mensucikan, ini sama juga tadi. Ya, jadi yuzakim, yang agak berbeda tadi dengan surat Al-Baqarah awal. Wa yuzakim, mensucikan mereka. Baru wa yu'allimuhumul kitabah, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci yaitu Al-Quran, baru wal hikmah. Jadi dengan kan hikmah puncaknya. Wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmata. Wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Dan sungguhnya kanu, mereka sebelum itu, min qabl lafi, benar-benar berada, dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Sebelum itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Lafi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi jelas kita sudah lihat di sini. Ya. Jadi hikmah selalu ada di sini. Ya. Ini adalah surat Al-Imran 164. Ini juga sama tapi tidak begitu lengkap ya. Ini qad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Jadi juga diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi surat An-Nisa 54 ya. Surat An-Nisa 54. Ya. Jadi Allah mengatakan am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah. Ataukah kira-kira kayak kita bahasakan, apakah pantas kita ini merasa hasud, dengki kepada manusia yang kepadanya Allah berikan kepada mereka fadli, karunia-Nya, itu kenabian maksudnya. Kalau ada orang di antara kita yang diberikan kenabian, tidak pantas hasud. Ya. Kenapa? Karena itu capaian dia sendiri. Kalau kita mau, dapat juga ya melakukan hal yang sama. Tapi yakin kalau kita akan melakukan yang sama, kita akan mendukung, bersatu dengan Nabi tersebut, atau mendukung Nabi tersebut. Ya. Jadi apakah pantas kalian hasad ya terhadap apa yang Allah berikan kepada manusia, di antara manusia, yaitu karunia-Nya, karena kenabian. Tuhan mengatakan itu bukan baru, ya,
Bukan Nabi Muhammad saja yang dapat itu. Faqad sungguh ataina kami telah memberikan juga jauh sebelum Nabi Muhammad, yaitu ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Apa yang kami berikan kepada keluarga Ibrahim? Alkitabah wal hikmata. Ini selalu ini. Alkitabah wal hikmata. Ya. Jadi ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata, kitab suci dan hikmah. Nah, kalau sudah mencapai derajat ini baru ataina mulkan azimah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa harusnya pemimpin kerajaan itu atau pemimpin negara itu, kerajaan atau kekuasaan yang besar itu harusnya dimiliki oleh mereka yang mencapai derajat pengetahuan Alkitab dan Al-Hikmah, supaya jangan disimpangkan ini manusia. Artinya jangan manusia disalahgunakan. Jadi berdasarkan ayat ini, harusnya menjadi pemimpin tertinggi adalah mereka yang mencapai derajat pemahaman Al-Quran yang sempurna dan hikmah, yang disebut dalam istilah kalangan mazhab Ja'fari sebagai marja besar, ya, Ayatullah Al-Uzma, ya, marja besar, marja rujukan besar. Nah, itu harusnya diberikan kepada mereka. Ya. Tentu yang paling cocok adalah yang mencapai derajat maksumin. Tapi kalau tidak, ya di bawah-bawahnya juga. Kalau yang maksum belum datang, ya di bawah-bawahnya sedikit. Apa di bawah-bawahnya sedikit? Ya menguasai Alkitab dan hikmah. Ya. Nah, baru kemudian wa atainahu mulkan azimah, baru cocok. Tetapi kalau mulkan azimah, kekuasaan atau kerajaan yang besar diberikan kepada mereka yang tidak memiliki ini, justru akan menghancurkan manusia. Lihatlah apa yang terjadi di Kamboja dulu. Kamboja itu sekitar 2 juta orang dibunuh oleh Pol Pot. Di sana semua orang dari kota-kota dipaksa pergi ke desa-desa, bekerja, bertani semuanya, dengan harapan menghasilkan income yang besar untuk negara, sehingga negara bisa maju. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Ya, kematian menjadi bagian kehidupan sehari-hari mereka. Karena mereka yang tidak menjalankan tugas itu dengan sempurna, dia akan dibunuh. Ada algojo selalu mencari mereka. Suami istri dipisah pada siang hari, mereka harus pergi bertani semuanya. Nanti kalau mereka melahirkan, anaknya nanti dipelihara oleh negara, seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi kemudian? Lahirlah horor sejarah yang paling menakutkan, yaitu Pol Pot hanya berkuasa 1-2 tahun, tetapi korbannya sampai 2 jutaan orang Kamboja. Dan sampai sekarang Kamboja belum sempurna, belum sembuh dari trauma dan kerusakan akibat seperti ini. Itu baru contoh satu, yaitu Pol Pot. Ya. Kita ambil contoh misalnya juga di Cina dulu. Ya. Ketika Mao Zedong atau Mao Zedong memberlakukan revolusi kebudayaan, orang-orang juga datang ke daerah-daerah juga. Terjadi kemiskinan massal dan juga bahkan kematian banyak sekali. Ya, nanti mulai kemudian berhenti setelah meninggal Mao Zedong atau Mao Zedong, lalu kemudian digantikan oleh, terutama pada saat setelah Deng Xiaoping naik, baru mulai ada kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi berbahaya sekali. Kita lihat juga apa yang terjadi di beberapa kerajaan-kerajaan Islam dulu, seperti pada zaman dinasti Umayyah sampai pada tingkat membantai keluarga Nabi. Jadi seperti itu. Sampai sekarang kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah dengan Netanyahu. Apa yang terjadi dengan Amerika Serikat, dengan kepala-kepala negaranya selalu berada di bawah kekuasaan dan arahan amaran daripada Zionism. Ya, jadi akhirnya yang muncul adalah malapetaka. Jadi berdasarkan ayat ini, harusnya kerajaan ini harus diatur oleh orang yang diberikan kepadanya Alkitab dan hikmah. Ya. Ini adalah surat An-Nisa 54. Ya. Ini juga ada di surat An-Nisa 133 juga, 113 juga ini. Ya. Ya, kita lewati aja karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Ini juga ada di surat Al-Maidah, ini juga alam tuka, semuanya redaksinya hampir sama, terutama yang dua ini. Anzalallahu alaikal kitab baru al-hikmah ini. Sini juga iz allamtukal kitab wal hikmah wat taurat wal injil, ini sama. Jadi semuanya pasti ada allamtuka ataukah semacamnya alkitab wal hikmah. Jadi selalu di belakangnya, di depannya alkitab wal hikmah, alkitab wal hikmah. Ini coba lihat Mas sekalian. Alkitab wal hikmah semuanya ini, alkitab wal hikmah ini.
Alkitab semuanya, tidak ada al-hikmah tanpa Alkitab. Ya, kalau kita lihat ini ya. Ini An-Nahl ya. Baru kemudian bil hikmah di sini dakwah, udah sabili rabbika bil hikmah. Artinya apa? Kita harus mencapai derajat ini dengan kitab suci tadi ya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi Luqman diberikan hikmah dan seterusnya. Kemudian ini kita temukan nanti di surat-surat surat Al-Jumu'ah yang kita tadi bisa lihat. Walladzi ba'atsa fil rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Jadi sama ya, surat apa namanya, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Huwaladzi, dialah Allah yang ba'atsa, membangkitkan, mengutus fil ummiin, di tengah-tengah masyarakat ummi, masyarakat Mekah. Ummi itu artinya penduduk Ummul Qura. Seorang rasul minhum, dari kalangan mereka, apa tugasnya? Yatlu alaihim, membacakan, mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya. Yatlu alaihim ayati wa yuzakihim, dan mengajarkan, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan hikmah. Jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, jadi sama tadi. Yatlu alaihim ayati 1, wa yuzakihim 2, wa yu'allimuhumul kitaba 3, wal hikmah warum 4. Hikmah. Ya. Dan sebelum itu ingkan min qabla fi dhalalin mubin, sama tadi surat An-Nisa ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian ayat-ayat yang bisa kita rujuk berkenaan dengan hikmah ini, selalu kaitannya dengan kitab suci. Ya. Kaitannya dengan apa namanya, tugas para nabi, karena selalu ada kata rasul di depannya. Kalau tidak sebut rasul, disebutkan tadi Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, jadi intinya ini adalah sebuah kearifan puncak karena berkaitan dengan rasul, tujuan daripada rasul diutus. Maka ditambahlah dengan al-muta'aliyah di depannya, al-hikmah al-muta'aliyah. Dari mana munculnya kata al-muta'aliyah? Ya karena kita lihat menjadi tujuan pengutusan para rasul-rasul tadi. Kalau tidak disebutkan kata rasul, ya disebutkan secara spesifik Nabi Ibrahim. Ya. Tadi di sini ya, saya berikan kepada keluarga Ibrahim. Ya. Ini surat An-Nisa tadi 54. Faqad ataina ala Ibrahim. Ya. Kita balik lagi ke bahasan kita. Jadi kita sudah lihat ini. Jadi ketika Mullasadra membicarakan al-hikmah, maka tentu yang dia maksudkan adalah teosofi transenden. Karena baginya hikmah yang sebenarnya adalah al-hikmah al-muta'aliyah. Bagi Mullasadra ya, hikmah yang dimaksud al-hikmah al-muta'aliyah. Hikmah yang mengantarkan orang kepada kesatuan dengan Tuhannya. Ya, apa namanya, lenyap, fana di dalam kebakaan Tuhan. Ya mungkin bisa saja di beberapa tempat kan ada pembicaraan tentang hikmah. Katakanlah hikmah kita terjemahkan dengan arif, bijaksana, versi bahasa Melayu. Nah di kita mungkin saja bijaksana tidak harus beragama Islam, tidak harus memiliki makrifat kepada Tuhan, kamu gitu. Atau di Barat misalnya bahasa Inggris misalnya wisdom, kamu gitu. Hikmah adalah, kearifan adalah wisdom. Ya. Nah kalau wisdom itu dia terjemahkan dengan hikmah atau wise, itu dari kata wise. Ya, kita lihat bahwa mereka tidak harus beragama. Ya, seperti itu. Nah, dalam pandangan Mullasadra, hikmah itu harus digantikan dengan kata muta'aliyah. Karena hikmah yang dimaksud di sini adalah apa namanya, kearifan yang membawa orang kepada kesatuan dengan Tuhan. Makanya hikmah diterjemahkan dengan teo, harus ada teonya di sini. Teosofi. Teo adalah Tuhan, sofia adalah kearifan atau cinta, seperti kata filosofi. Philo dan Sofia, cinta kepada kearifan. Jadi harus yang dimaksudkan adalah teosofi transenden. Karena baginya hikmah yang sebenarnya adalah al-hikmah al-muta'aliyah. Seperti yang dia jelaskan. Adalah menarik untuk dicatat bahwa Mullasadra sangat tertarik pada definisi dan pengertian filsafat dan hikmah. Jadi filsafat dan hikmah. Jadi Mullasadra sangat tertarik pada pembicaraan atau definisi tentang filsafat dan hikmah ya. Sebagaimana filosof muslim sebelumnya, bahkan mungkin melebihi mereka.
Mullah Sadra menjelaskan dua istilah ini dalam beberapa karyanya. Kita sudah bahas sebelumnya. Baik dalam pengertian karyanya besar yang disebut dengan Al-Asfar Al-Arba'ah, ya. Al-Asfar Al-Arba'ah, perjalanan 4, apa itu? Yang lebih lengkapnya lagi adalah Fil Al-Aqliyah. Ada lagi lupa lengkapnya di atas ada. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi judul lengkap daripada buku itu. Ataukah memang ada buku singkat cuma Al-Hikmah Al-Muta'aliyah saja, tidak ada penjelasannya berikutnya. Ya. Kalau yang lengkapnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil asfar al-arba'ah, ya. Fil asfar al-aqliyah al-arba'ah, ya begitu. Jadi Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil asfar al-aqliyah al-arba'ah. Jadi Mullah Sadar menjelaskan dua istilah ini dalam beberapa karyanya dan mendefinisikan keduanya lebih dari satu kali. Dengan mendasarkan definisinya pada sumber-sumber sebelumnya dan mensintesiskannya berbagai pandangan yang berbeda-beda ke dalam pandangannya yang khas. Di pandangan-pandangan berbeda-beda itu disinkronkan, disintesiskan, yang menjadi sebuah pandangan yang khas, yang spesifik ala Mullah Sadra. Dalam salah satu definisi yang terkenal, Mullah Sadra menganggap hikmah sebagai kendaraan yang melaluinya manusia memasuki alam akal. Jadi ingat, dalam salah satu definisi yang terkenal, Mullah Sadra menganggap hikmah sebagai kendaraan. Jadi bagi Mullah Sadra menganggap hikmah sebagai kendaraan. Jadi hikmah sebagai kendaraan yang melaluinya manusia, ya, manusia memasuki alam akal yang sama dengan alam objektif dan sama dengan tatanan wujud universal. Ya. Tatanan wujud universal. Ya, jadi ini ada catatan nomor 7 nanti kita lihat di bawah. Jadi manusia memasuki alam akal yang sama dengan alam objektif dan sama dengan tatanan alam. Apa arti maksudnya ini? Jadi hikmah itu sebagai kendaraan di mana manusia memasuki alam akal. Alam akal itu alam yang melampaui panca indera. Bagi kita itu kan untuk membuktikan kebenaran sebuah objek kan panca indera. Misalnya dengan melihat warnanya dengan mata, suaranya dengan kuping dan seterusnya. Nah, tapi orang yang mencapai derajat apa keyakinan akli atau ketingkatan akal itu dia melihat realitas kebenaran lebih daripada yang disaksikan oleh panca indera. Karena panca indera hanya bisa menyaksikan sesuatu yang sifatnya fenomenal. Sedangkan akal mencapai yang dasar daripada fenomenal, yaitu nominal. Karena tidak ada fenomena, kalau tidak ada nomenanya. Nah, jadi yang dilihat oleh akal itu melampaui fenomena, tetapi namanya nomena. Contohnya kita melihat tumbuhan, daun tumbuhan kan berwarna hijau. Itu dijangkau oleh mata kita. Tapi mata tidak bisa menjelaskan kenapa hijau. Akal menjelaskan bahwa di balik hijaunya tumbuhan itu ada relasi intensif antara cahaya matahari dengan tumbuhan itu yang melahirkan klorofil. Ya. Hijau, warna hijau. Nah, siapa melakukan itu? Akal. Jadi dengan demikian, ketika manusia masuk ke alam akal, dia sama dengan alam objektif. Makanya kata Imam Ali, saya melihat dengan mata akal, mata pikiran saya atau mata hati saya lebih bening daripada yang disaksikan oleh mata indera saya, panca indera saya. Yang lebih bening. Jadi artinya kalau yang disaksikan panca indera hanya sampai pada tingkat percaya, iman, maka kemudian yang disaksikan oleh akal, pikiran, membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi dari iman, yaitu yakin. Yakini. Kalau panca indera hanya membawa kita kepada imani. Tapi kalau yang disaksikan oleh panca indera kita itu yakini. Yakin, meyakinkan. Yang Al-Quran dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kamu gitu. Jadi yakin, bukan iman. Karena kalau orang beriman, beribadah. Atau orang beribadah itu beriman. Nah, ada yang dicapai, yaitu yakin. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan itu adalah akal. Ya. Hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Al-yakin.
Dari sini. Hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Ini adalah surat Al-Hijr ayat 99 ya. Ini kita lihat surat Al-Hijr surat 15. Ya, ini adalah surat Al-Hijr surat 15. Ayatnya tadi 99 ya. Paling terakhir ya. Nah, ini dia. Jadi terakhir daripada surat Al-Hijr surat 15. Dan surat Al-Hijr ini apa? Bicaranya paling banyak tentang Al-Quran. Ingat, Al-Hijr ini tentang Al-Quran. Ya. Jadi kita bisa lihat dari ayat satunya, ya kita lihat ayat satunya Al-Hijr. Ya, ini Al-Quran ini. Ya. Ini dia. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Ya. Biasanya kan cuma cukup ayatul kitab. Tilka ayatul kitabil hakim, biasanya begitu. Tapi di sini tilka ayatul kitab, baru kemudian wa Qur'anin mubinin. Itulah maksudnya ini surat ini adalah tentang ayat-ayat kitab suci dan sekaligus Quran. Jadi kitab suci ini ayat-ayat Quran suci sekaligus Quran yang nyata, yang mubin, yang real, yang nyata. Maka di sini bicarakan tentang Al-Quran. Contohnya misalnya di ayat 78 ya, kita lihat sini. Ya. 78 atau 87 ya. 87. Ini. 87. Walakad dan sungguh atainaka kami memberikan kepada Muhammad sab'an minal matani. Sab'an minal matani. 7 yang berulang-ulang. 7 yang berulang-ulang disepakati para ahli itu adalah Al-Fatihah. Baru wal Qur'an al-Azim. Itulah sebabnya di dalam salat kita Fatihah itu baru Quran. Jadi Fatihah wajib dibaca baru cari ayat. Itu Al-Quran. Jadi Fatihahnya itu adalah sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya. Kemudian wal Qur'an al-Azim, baru baca surat Al-Quran al-Azim. Jadi ini adalah tentang ini. Ya. Baru kemudian Al-Quran tidak boleh dibagi-bagi. Ya, kita lihat di sini. Al-Quran itu tidak boleh dibagi-bagi. Ya, nih. Kita lihat dulu tadi yang di sini. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Ya, tadi kan 87 di sini nih. Ya. Di 87 tadi di sini walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'an azim. Nah, untuk mempelajari Al-Qur'an yang azim ini dengan terutama yang sab'an minal matani al-Fatihah ini, la tamuddanna ainaika. Janganlah kedua mata kamu itu berpaling, ya, pindah ila mamatta nabi kepada hal-hal yang menjadi yang hanya orang-orang mencari kesenangan belaka saja. Azwajan, mamatta nabi azwaja. Azwaja di sini bisa diartikan juga dengan yang diinginkan oleh mata, pasangan diinginkan mata. Kalau di sini diterjemahkan dengan kenikmatan hidup, ya ini seperti itu. Jadi azwaja minhum wala tahzan. Dan janganlah kamu bersedih alaihim terhadap bahwa mereka lebih banyak dapat yang menyenangkan daripada kalian. Wahfid janahaka dan rendahkanlah dirimu lil mu'minin kepada orang mukmin. Wahfid janahaka lil mu'minin. Wakul dan katakanlah berdoa ini katakanlah Muhammad ini anan nadhir mubin, saya ini adalah pemberi peringatan yang nyata kama anzalna alal muqtasimin. Sebagaimana kami telah menurunkan kepada alal muqtasimin, orang-orang yang suka membagi-bagi agama. Agama dipisah-pisah. Seakan-akan agama itu berbeda antara ibadah mahda dengan ibadah gair mahda. Yang namanya agama itu cuma sholat, puasa, zakat, haji. Kalau belajar sains, bukan agama. Menciptakan teknologi baru, bukan agama. Nah, itu namanya muqtasimin. Nah, baru kemudian ayat berikutnya mengatakan, siapakah muqtasimin itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang ja'alul Qur'an. Jadi Quran. Yaitu orang-orang menjadikan Al-Quran itu idin, apa itu terbagi-bagi, terpisah-pisah. Ya. Jadi seakan-akan Al-Quran terpisah-pisah. Ya. Artinya membahas ini tidak ada hubungannya dengan yang ini. Pembahasan Al-Quran tentang wudhu tidak ada hubungannya dengan
mensucikan jiwa. Pembicaraan tentang mensucikan jiwa tidak ada hubungannya dengan memperhatikan langit dan bumi berputar silih berganti. Padahal dalam Al-Quran itu tidak boleh dipisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi satu kesatuan antara tauhid dan juga alam semesta. Jadi satu kesatuan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Ya. Makanya jangan sampai menjadikan Al-Quran itu ini terbagi-bagi, terpecah-pecah, terfirqah-firqah. Ya. Nah jadi ini baru kemudian nanti 99 di bawah sini, baru terakhir ini ya. Wa'bud rabbaka, dengan pandangan yang bersifat holistik tadi, sembahlah Tuhanmu hatta sampai hingga ya tiaka datang kepadamu al-yaqin. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya tiaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Bukan beriman. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya tiaka al-yaqin. Dan inilah yang dikatakan Imam Ali bahwa yakin itu dicapai melalui mata hati, akal pikiran. Sedangkan kalau yang di luar itu panca indera cukup. Nah, jadi inilah yang dimaksud tadi di dalam perkara ini. Ya. Jadi kita ulangi, Mullah Sadar menganggap hikmah sebagai kendaraan yang melaluinya manusia masuki alam akal yang sama dengan alam objektif. Alam objektif itu yang di luar sana, pohon-pohonan, gunung-gunung, batu-batu, dan sama dengan tatanan wujud universal. Jadi tidak boleh bisa-bisa, satu kesatuan. Apa yang dijangkau oleh akal sama dengan yang di luar, sama dengan alam semesta, universe. Ya. Pada pengertian falsafah yang lebih luas dalam asfar, ya, jadi dalam pengertian falsafah yang lebih luas dalam asfar, maksudnya buku al-asfar al-arba itu, al-hikmah al-muta'aliyah fil asfar al-aqliyah al-arba'ah, Mullah Sadra menyebutkan pandangan semua filosof. Ya, jadi ketika Mullah Sadra berbicara tentang falsafah ini yang lebih luas, dia tidak hanya berbicara tentang Ibnu Sina yang Islam, tetapi mulai daripada awal, yaitu Plato. Karena dari Plato lah nanti turun tadi Neoplatonisme. Plato lah yang mengatakan bahwa yang ada di alam semesta ini tidak asli. Yang asli itu yang ada di alam idea. Jadi Plato menggunakan istilah alam idea, ID. Ya. Jadi yang ada ini kata Plato bukan aslinya, yang ada ini cuma duplikasi saja. Apa namanya itu? Fotokopian saja, bayangan saja. Itu Plato yang pertama menggunakan itu. Jadi semua ini hanya bayangan, duplikasi. Aslinya itu ada di alam ide, kata Plato. Makanya filsafatnya Plato disebut dengan filsafat idealisme atau idealisme Plato. Lalu pun diteruskan tadi oleh setelah masuk zaman Romawi Kristen, lalu diteruskan oleh Plotinus. Maka disebutlah Plotinus itu sebagai penganut ajaran Neoplatonisme. Platonisme. Ya. Nah, itu dan diteruskan oleh muridnya Porfiridan. Kemudian masuk dalam Islam, ya sampai kepada Ibnu Sina, sampai kepada Surawardi. Ya. Jadi kita ulangi, Mullah Sadra menyebutkan pandangan semua filosof dari Plato sampai Surawardi. Ya. Dari Plato sampai Surawardi. Surawardi ini adalah yang melahirkan filsafat cahaya, isyraqiyah. Seraya mengatakan falsafah adalah penyempurnaan jiwa manusia sejauh. Jadi falsafah, kata Mullah Sadra, kita sampaikan, kutipkan bahwa ini adalah kata-kata Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra ya, menyebutkan bahwa falsafah adalah penyempurnaan jiwa manusia sejauh posibilitas kemanusiaannya melalui pengetahuan terhadap realitas-realitas esensial segala sesuatu sebagaimana adanya dan melalui pembenaran terhadap wujud segala sesuatu itu yang dicapai dengan pembuktian dan bukan berdasarkan opini atau taklid. Nah, kita bahas sedikit ini tentang yang baru kita warnai. Jadi bagi Mullah Sadra, ya, filsafat itu adalah penyempurnaan jiwa. Jadi tujuannya filsafat bukan untuk membuat kita rambutnya gondrong, tidak terpelihara, kemudian pakaiannya robek-robek, bukan itu. Itu filsafat itu berkaitan dengan penyempurnaan jiwa. Filsafat menurut Mullah Sadra adalah penyempurnaan jiwa manusia
sejauh yang mungkin bagi kemanusiaan kita, positivitasnya mungkin. Misalnya kita ini bukan nabi, ya penyempurnaan kita ya sejauh kita sebagai manusia yang bukan nabi. Ya. Kita tidak bisa menyempurnakannya sampai menjadi sederajat dengan nabi, ya tidak bisa. Ya terlalu terlambat, jauh sekali kita. Nabi itu kan dari kecil tidak pernah ternodai. Nah, jadi sejauh posibilitasnya sebagai manusia melalui pengetahuan, ingat melalui pengetahuan terhadap realitas-realitas esensial. Realitas esensial itu realitas hakiki. Ya, segala sesuatu. Tadi kalau kita melihat warna, hijau merah itu bukan esensial, bukan realitas esensial. Realitas esensialnya adalah cahaya. Cahaya lah yang melahirkan warna-warni itu sebetulnya. Jadi warna-warni itu bukan dari daun, bukan dari tembok, bukan dari gedung-gedung. Tapi warna itu dari cahaya. Makanya benda-benda yang tidak tertimpa cahaya, warnanya hilang. Karena warna itu dari cahaya, bukan dari benda-benda. Tidak ada benda pun yang punya warna, yang punya warna cahaya. Jadi warna-warni yang kita lihat di benda-benda itu adalah hal-hal atau zat-zat tertentu yang ada pada benda itu yang bisa menerima cahaya sesuai dengan panjang gelombang cahaya, sehingga dari panjang gelombang itu melahirkan warna yang berbeda-beda. Jadi warna-warni itu berbeda-beda sesuai dengan panjang gelombang cahaya. Ya. Jadi kita teruskan. Jadi falsafah adalah penyempurnaan jiwa manusia sejauh fosilitas kemanusiaannya melalui pengetahuan terhadap realitas-realitas esensial. Yaitu realitas esensial segala sesuatu sebagaimana adanya. As it is, ya, sebagaimana adanya. Ya, artinya bukan berdasarkan opini, pandangan, tapi sebagaimana adanya. Karena segala sesuatu itu membicarakan dirinya sendiri. Ya. Segala sesuatu yang wujud, yang ada, itu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mempelajari batu, langsung kepada batu. Batu menjelaskan dirinya. Batu bisa mengatakan, saya sekarang umurnya sekian. Ya. Jadi batu bisa berbicara kepada ilmuwan, ahli geologi, bahwa saya sekarang batu yang lahir sekian ratus juta tahun yang lalu, kira-kira begitu. Jadi batu bisa membicarakan dirinya sendiri, tidak bisa dimanipulasi. Jadi kesimpulannya sesuai dengan objeknya, berdasarkan apa adanya. Jadi kita teruskan lagi, sebagaimana adanya tadinya. Dan melalui pembenaran terhadap wujud segala sesuatu itu, yang dicapai dengan pembuktian dan bukan berdasarkan opini atau taklid. Jadi tidak berdasarkan opini atau taklid. Nah, disinilah perbedaannya orang berbicara, banyak orang berbicara hanya opini, taklid, bukan berdasarkan kebenaran. Kalau kebenaran itu ada pembuktiannya, baik pembuktiannya sifatnya empirik, indrawi, ataupun yang rasional, ya, pembuktian. Kalau tidak bisa, berarti kita sebut itu opini atau taklid. Kita hanya menyebarkan. Makanya kita lihat orang-orang awam itu biasanya cenderung hanya men-share postingan-postingan, di sini nggak baca. Ditanya, dia tidak tahu juga. Yang lucu lagi kalau begitu dia posting sesuatu, tanya, apa maksudnya? Tanya Ustadz. Lah, yang posting dia kok tiba-tiba Ustadz yang disuruh tanya kepada Ustadz. Artinya apa? Betapa banyak orang yang bahkan tidak mengetahui opini itu sendiri, tidak tahu. Dia hanya tiba-tiba membagi. Nah, itulah. Dan ini betapa banyak manusia seperti ini, yaitu hanya menyebarkan opini dan taklid. Kalau sudah menyebarkan tadi yang kedua itu taklid namanya. Kalau opini dia masih bisa berbicara, tetapi tidak berdasarkan fakta. Kalau ini enggak, cuma share begitu saja. Ya, share. Alasannya share itu adalah care. Ya, tidak selamanya share itu adalah care. Share itu adalah care apabila kita filter dulu. Ya, harus difilter dulu. Bagaimana cara filternya? Kita baca dulu sendiri, kita paham sendiri, baru kita bisa filter. Kalau enggak, ya jangan diedarkan. Nah, seperti itu. Tapi banyak, itu yang sudah taklid. Jadi orang mengedarkan begitu saya postingan, ya itu namanya taklid. Ya, diterima itu saya kasih dogmatik. Atau jika Anda menyukainya, Anda bisa mengatakan bahwa falsafah adalah upaya pemberian tatanan objek akal. Pemberian tatanan objek akal kepada alam sejauh posibilitas manusia untuk mencapai kemiripan dengan Tuhan. Kemiripan dengan Tuhan. Kenapa kemiripan dengan Tuhan? Karena manusia itu disebut dengan image of God. Image of God. Ya. Jadi manusia itu nama lainnya biasa dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa lama disebut dengan image of God. Jadi manusia itu adalah image. Ya.
Ini adalah image of God, ataukah dalam bahasa Yunani disebut dengan imago Dei. Sorry, salah. Imago Dei. Dei ini Tuhan, Dei ini Tuhan, imago image. Ya, jadi imago Dei, image-nya Tuhan. Kalau bahasa Inggris, image of God. Imago Dei. Jadi kita ini sebetulnya adalah meniasi daripada Tuhan. Imago Dei. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jadi kalau Anda suka kata Mullah Sadra, Anda bisa mengatakan bahwa falsafah adalah upaya pemberian tatanan objek akal. Jadi tatanan objek akal kepada alam sejauh fasilitas kemampuan. Maksudnya itu posibilitas kemampuan manusia. Sejauh kemampuan manusia untuk mencapai kemiripan dengan Tuhan. Jadi bagi Mullah Sadra atau bagi penulis buku ini, kalau kita berfilsafat dalam pengertian teosofi, maka berarti kita berusaha menjadi Tuhan, kira-kira gitu lah. Menjadi Tuhan, dalam tanda petik ya. Menjadi Tuhan. Kenapa menjadi Tuhan? Karena kita nanti hilang. Semakin mendekat kepada hilang, semakin mengerdil kita, semakin mengecil kita. Semakin mendekat kita kepada Tuhan, semakin mengecil kita. Semakin meniada kita. Sampai pada tingkat ketika kita menyatu dengan Tuhan, kita hilang. Yang ada hanya Allah. Contohnya gini, kalau kita di rumah punya satu sendok teh air, itu kan sudah lumayan banyak, sudah bisa diminum. Atau satu gelas lah. Kita punya satu gelas air, itu kan sudah banyak. Kita rasa sudah banyak, bahkan bisa kita sisakan sebagian. Tapi begitu kita bawa air ini mendekati lautan, semakin mendekat kepada samudera, semakin mengecil ini segelas. Sampai kemudian tidak ada nilainya. Ketika gelas ini jauh dari lautan, rasa beras besar. Contohnya, kita melihat bulan. Kita kemudian mengangkat satu bola tenis, ya. Bola tenis. Itu kan bola tenis itu kalau kita di malam hari mengangkat bola tenis di depan mata kita, itu lebih besar bola tenis daripada rembulan. Ya. Padahal aslinya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan bulan. Nah, begitulah juga dengan kita. Jadi semakin kita mendekat Tuhan, semakin mengecil kita. Semakin meniada kita, semakin kita hilang. Semakin tidak ada apa-apanya kita. Ya. Jadi manusia untuk mencapai kemiripan dengan Tuhan. Ya. Ingat kata kemiripan dalam tanda petik ya. Ya. Karena jangan bayangkan kita bisa seperti Tuhan. Bukan. Kata kemiripan dengan Tuhan itu karena aslinya itu Tuhan. Kita ini hanya kopian saja. Ingat tadi kata-kata Plato dalam idealismenya tadi. Ya. Salah seorang pensyarah mazhab Mullah Sadra yang terkemuka yaitu Mirza Mahdi Ashtiani. Mirza Mahdi Ashtiani telah membedakan teosofi transenden, ya, membedakan teosofi transenden dari mazhab-mazhab filsafat sebelumnya, sebelum Mullah Sadra. Dalam pernyataan yang sangat tepat seperti berikut ini. Jadi ini adalah pernyataan daripada Ashtiani. Dia katakan gini. Ia maksudnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, teosofi transenden, mensyaratkan ketunggalan wujud. Nah, jadi ini kita tuliskan. Makanya ini harus ada persoalan teologi di dalamnya. Ya. Jadi ini kita ambil dari Mirza Mahdi Ashtiani. Ya. Ia Al-Hikmah Al-Muta'aliyah mensyaratkan ketunggalan wujud ataukah tauhidul wujudnya. Berbeda dengan filsafat peripatetik yang padanya hanya dapat ditemukan ketunggalan yang niscaya sesuai dengan wajibul wujud. Jadi temukan ketunggalan yang niscaya, yaitu wujud niscaya, wajib wujud. Biasa diartikan dengan unity of necessity. Ya, tauhid wujud wajib di sini maksudnya. Jadi wujud wajib, bukan wujud di sini, wujud wajib. Tauhid wujud wajib. Ya. Dan bukan ketunggalan wujud atau unity of being. Ya. Kalau di dia yang ada adalah unity of necessity. Ya. Yaitu wajibul wujud. Wajibul wujud, bukan kesatuan wujud. Ya. Kalau Mullah Sadra kesatuan wujud, kalau ini bukan ketunggalan wujud ataukah unity of being, tetapi unity of necessity. Unity of wajibul wujud itu. Ya. Unity of necessity ataukah wajibul wujud itu. Ya. Jadi bukan ketunggalan wujud ataukah unity of being. Ya.
Jika definisi-definisi hikmah yang diberikan oleh Mullah Sadra dianalisa berdasarkan pernyataan Astiani di atas, maka akan menjadi jelas bahwa konsep hikmah yang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang lain selain daripada al-hikmah al-muta'aliyah adalah identifikasi dengan kearifan. Ini wisdom tadinya. Wisdom dari kata wise. Ya. Identifikasi dengan kearifan, wisdom, atau teosofi. Ya. Kearifan dan teosofi itu sendiri didasarkan pada fondasi metafisika murni. Metafisika murni yang diperoleh melalui intuisi intelektual dan pada saat yang sama dinyatakan secara rasional, tetapi tidak dalam bentuk yang rasionalistis dan dengan menggunakan argumen-argumen rasional. Ya. Kita percepat, nanti kita ulangi setelahnya. Sebelum kita tutup, definisi-definisi itu juga menunjukkan bahwa teosofi ini berhubungan dengan realisasi, dengan transformasi wujud dari si penerima pengetahuan tersebut. Selanjutnya, ketika kita lebih mendalami tulisan-tulisan Mullah Sadra, kita akan menemukan bahwa metode-metode yang ditawarkan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut terkait dengan agama dan tidak akan dapat diakses sepenuhnya tanpa adanya bimbingan wahyu. Perhatikan, terkait dengan agama dan tidak akan dapat diakses sepenuhnya tanpa adanya bimbingan wahyu. Jadi kita tandai dari sini, ya. Kalau kita tandai dari sini, ya, ketika kita lebih mendalami tulisan-tulisannya, kita akan menemukan bahwa metode-metode yang ditawarkan oleh Mullah Sadra untuk merealisasikan pengetahuan hikmah muta'aliyah tersebut terkait dengan agama dan tidak akan dapat diakses. Jadi tidak akan dapat diakses sepenuhnya tanpa adanya bimbingan wahyu. Ya, ingat, kata-kata ini bagus. Tidak akan dapat diakses sepenuhnya tanpa adanya bimbingan wahyu. Kita ulangi lagi. Tidak akan dapat diakses sepenuhnya tanpa adanya bimbingan wahyu. Seperti tadi dalam Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Selalu tadi kata-kata itu. Al-kitaba wal hikmah. Ingat tadi pembahasan kita di Al-Quran. Jadi Al-kitab wal hikmah. Nah, inilah saya kira pembahasan kita nanti minggu depan kita ulangi lagi dari sini, kita review dari sini. Sampai di sini pembahasan kita hari ini, yaitu tanggal 7. Ya, ini hari ini tanggal 7 bulan Desember ya 24. Ya. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 7 terakhir. Ingat, ini adalah tanggal 7 terakhir tahun 2024. Ya. Tanggal 7 berikutnya sudah masuk 2025. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan-kekurangannya, itu adalah kekurangan dari pribadi Al-Fakir. Dan kita ini, terutama Al-Fakir, hanya bisa menyampaikan buku saja, karena pengetahuan sangat-sangat sedikit, terbatas, ya kita hanya berharap. Dan apa yang disampaikan Mullah Sadra itu pun adalah bagian kecil daripada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui kitab sucinya. Luar biasa. Makanya benar yang dikatakan bahwa tidak akan dapat diakses sepenuhnya tanpa adanya bimbingan wahyu. Dan persyaratan untuk mendapatkan bimbingan wahyu tadi apa? Yaitu adalah yuzakihim, mentazkiyah. Ya. Jadi makanya nanti di bawah ini kita bicara tentang, ya, untuk mendapatkan ini kita ada 3 prinsip dasar. Kita sampaikan sedikit ini. Terdapat 3 prinsip dasar yang menjadi pijakan teosofi transenden. 1, intuisi intelektual. Ya, intuisi intelektual biasa disebut dengan pencerahan. Ya, biasa kita dengarkan kasih pencerahan. Pencerahan itu bahasa Arabnya kasyf. Ya. Atau kazauk, atau kaisyraq. Ya, itu juga. Kasyf artinya penyingkapan. Zauk artinya rasa. Isyraq menerima pancaran. Yang kedua adalah nalar. Kan ada 3 prinsip. Yang kedua adalah nalar dan pembuktian rasional. Akal dan atau istidlal. Yang ketiga, agama atau wahyu. Jadi tadi saya dipisahkan. Agama atau wahyu. Ya. Syar atau wahyu maksudnya sini. Ya. Jadi tidak bisa kita capai tanpa wahyu. Jadi coba kita lihat di sini, yang dibutuhkan apa? Yang pertama kali adalah penyucian jiwa, kasyf atau kazauk atau isyraq. Ya. Ini yang pertama, baru kemudian bisa bernalar dengan benar. Baru kemudian wahyu. Seperti tadi ayat-ayat yang kita bahas. Nah, mudah-mudahan ini cuma sekalian bisa menambah pengetahuan kita, terutama bagi perjalanan kita masing-masing.
Ingat jemaah sekalian, kita ini terkadang kalau kita renung-renungkan, pikiran kita, pandangan kita sebetulnya bukan pandangan dan pikiran kita, tapi pandangan orang lain yang dituliskan di dalam diri kita, yang dicangkokkan ke dalam diri kita. Jadi ini adalah pikiran kita adalah pikiran orang lain. Nah, harusnya kita muncul sebagai person atau personalitas yang original, yang asli. Kita muncul sesuai dengan diri kita. Jadi sehingga kita berkata kita adalah diri kita. Kita bukanlah orang lain yang dicangkokkan atau yang diinjeksikan ke dalam diri kita, tapi kita adalah kita. Dan ketika kita adalah kita, itulah originalitas. Dan originalitas dalam bahasa lain adalah fitrah. Kita terkadang beragama, berpikir, bertradisi, itu kebanyakan dicangkok itu ditanamkan, ditanam. Ingat sih namanya cangkok itu tanamnya sudah ada, tinggal dikasih sabut kelapa, diikat, baru kemudian tumbuh keluar akar, baru kita potong di bawahnya, baru ditanam. Nah, itu namanya cangkok. Jadi sudah milik orang lain, baru bisa masukkan ke dalam diri kita. Entah itu orang lain itu adalah orang tua kita, saudara kita, sejawat kita, guru-guru kita, banyaklah. Kita mengatakan guru penting ya, tetapi ingat, guru juga punya subjektivitas. Jadi dengan demikian, tetap kita harus menganalisis sendiri agar kita bisa muncul berdasarkan originalitas kita. Terima kasih banyak walaupun minkum yang bertanya, dipersilakan. Salam Ustaz. Salam, silakan Pak Buran. Sedikit pencerahan tentang tadi konklusi yang terakhir itu. Apakah maknanya sebelum mula sadra, filosof-filosof yang terdahulu itu hanya menyimpulkan sesuatu itu melalui pemikiran semata-mata dan pengalaman, sedangkan mula sadra itu mengambil daripada setiap pemikiran yang unik itu dan digabungkan dengan agama, yaitu wahyu. Apakah benar, Ustaz? Baik. Nah, kita sebelum jawab di Buran, kita sampaikan dulu ya. Yang disampaikan tadi mula sadra, jadi ada 3. Ya, ini tadi kita lihat sini nih. Ya. Ada 3 prinsip dasar ya. 3 prinsip ya, dasar dalam ya, al-hikmah al-muta'aliyah. Kita sebut saja al-asfar. Ya. Al-asfar. Ya. Yang pertama tadi adalah pencerahan ini. Pertama tadi ini adalah pencerahan. Pencerahan ya. Ataukah intuisi. Intelektual tapi intuisi ya. Intuisi intelektual, intuition ya. Intuisi intelektual. Intelektual dalam terminologi adalah pencerahan. Pencerahan itu cerah menerima cahaya, enlightenment kalau bahasa Inggris, enlightenment, pencerahan. Nah, pencerahan ini dalam bahasa tasawuf disebut dengan kasyf, ya, kasyful mahjubnya kata-kata kasyf mukasyafah, yaitu kasyf, ya, kasyf atau zauk. Zauk itu rasa hati, jiwa yang merasakan. Ya. Zauk ataukah tadi isyrak, pancaran, isyrak ya. Kemudian yang kedua, nalar dan istidlal. Ini kita sebutkan nalar dan istidlal. Nalar atau akal dan istidlal. Nalar, akal ini adalah, istidlal itu berdalil, berargumentasi. Yang ketiga, wahyu. Nah, ini ketiga ya, ini ketiga tadi, agama atau wahyu, kita singkat saja wahyu ya. Syariat dan wahyu ya, kita sebut saja syariat dan wahyu ya. Syariat dan wahyu ya. Nah, ini 3 ini. Nah, kita menjawab tadi pertanyaan Pak Burhan. Sebelum mula sadra, filosof-filosof sebelumnya atau ulama-ulama filosof sebelumnya
itu cenderung mengambil salah satu atau dua di antara ini Pak Burhan. Ya. Ada ulama yang lebih berfokus pada yang kedua, nalar, istidlal saja. Ada berfokus di sini. Ya, di antaranya adalah penganut filsafat peripatetik termasuk Ibnu Sina. Ibnu Rushd itu lebih kepada nalar dan istidlal. Ya. Sedangkan ada juga yang hanya berfokus pada syariat, ulama-ulama syariat. Itu kan ada ulama syariat dan wahyu. Ya, syariat saja dan wahyu. Ya, tidak memperhatikan ini. Ada juga yang hanya memperhatikan ini, kaum sufi. Kaum sufi hanya di sini, intuisi intelektual, kasyf, zauq dan isyraq. Itu kaum sufi hanya di sini saja. Ya, termasuk tadi kalau kita bicara tentang Neoplatonism, itu juga banyakkan di sini intuisi intelektual. Itu adalah ajaran Kristiani juga. Ini Kristiani itu kan di sini juga mereka intuisi intelektual. Ya, sama Katolik. Dan itu kita bicarakan tadi Plotinus itu waktu zaman Romawi Kristen atau Kristen Romawi di awal. Ya. Di awal masuknya Kristen di Romawi. Ya. Nah, jadi ini terpecah-pecah. Ada yang mengambil salah satu, ada yang mengambil dua saja, gitu. Misalnya ada yang mengambil satu dan dua, tidak mengambil syariat. Ada yang mengambil dua dan tiga, tidak mengambil yang satu. Ada yang mengambil satu dan tiga, tidak mengambil dua, gitu Pak Burhan. Nah, datang Mullah Sadra, semuanya diambil dan dengan mengkombinasikan, mengcombine antara tiga unsur ini, bekerja secara kooperatif, bekerja secara bersama-sama, secara sinambung, secara simultan, maka kemudian melahirkan sesuatu yang luar biasa. Jadi Mullah Sadra melakukan ini. Jadi Mullah Sadra syarat dengan argumen-argumen nalar intelektual, tapi juga menekankan pencerahan, pembersihan jiwa. Karena dengan pembersihan jiwa, maka kemudian kita bisa tersingkap, mukasyafah. Dengan mukasyafah, kita bisa merasakan Tuhan, zauq. Ya. Dan dengan merasakan Tuhan, kita bisa menerima pancaran dari diri dari Tuhan. Nah, seperti itu. Sebaliknya, kalau dia hanya berhenti pada syariat, ini menjadi zahir. Ya, banyak orang yang rajin bersyariat, tetapi kasar, keras, tidak peduli kepada kemanusiaan, begitu ada kayak gitu. Orang-orang yang dijadikan sebagai teroris biasanya kebanyakan hanya berhenti syariat dan wahyu. Ya, contohnya saja, kenapa itu orang Islam sebagian kecil ya, bisa digunakan untuk melakukan tindakan terorisme, mengebom, membunuh orang. Ya, karena mereka mempelajari satu kata dalam Al-Quran saja, yaitu sami'na wa ata'na. Bayangkan kalau kita terima sami'na wa ata'na di sini, tapi menolak ayat yang lain yang menunjukkan pentingnya akal, ya maka bayangkan kalau gurunya mengatakan sami'na wa ata'na, kamu harus bom itu gedung. Wah, maka mereka melakukan pengeboman. Ya. Seperti di Indonesia dulu, mereka mengebom Bali. Ya. Dengan alasan orang Bali misalnya menyembah berhala, kan begitu. Mereka meledakkan Bali. Kenapa? Sami'na wa ata'na tidak menggunakan penalaran. Tidak menggunakan istidlal. Kalau dia menggunakan akal pikirannya, jelas perbuatannya tidak masuk akal. Maka di sini syariat penekanannya sami'na wa ata'na, tapi pada saat yang sama juga menyuruh kita menggunakan akal. Nah, jadi Mullah Sadra menggunakan tiga ini, intuisi, nalar, akal, dan wahyu. Dengan tiga unsur ini, umat Islam akan menjadi kuat. Yaitu kita menggunakan syariat kita, kemudian menggunakan akal pikiran menjadi pemikir, kemudian tapi pada saat yang sama bersihkan jiwa. Banyak orang pintar di sini, well educated, tetapi misalnya korup, merusak misalnya. Yang menciptakan bom atom kan juga ilmuwan, ahli fisika juga. Tapi kemudian dia mau mengubah temuan atomnya menjadi bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Melahirkan ratusan ribu orang meninggal. Jadi ada yang seperti itu. Nah, Mullah Sadra mengatakan harus ada tiga unsur inilah. Dan inilah yang tidak ada pada pendahulu-pendahulu Mullah Sadra seperti yang dikatakan tadi Pak Burhan. Makanya di pengajian kita, di tadabbur kita, atau di dalam ceramah-ceramah kita Al-Fakir ini, selalu menekankan tiga hal ini. Kita harus membersihkan jiwa kita. Karena sebetulnya dikatakan Mullah Sadra ini Al-Quran tadi kita lihat. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya.
Jadi hikmah itu ketika tercapai nih, yatlu alaihim ayatihi. Ya. Kita sebut ini nomor 2 nih, yatlu alaihim ayatihi. Baru wa yuzakihim, baru wa ya'limul kitab. Hasilnya adalah hikmah. Ya. Jadi kalau tiga-tiganya diterapkan, maka hasilnya di sini ya adalah hikmah. Ya. Hikmah tadi kalau orang Inggris sebenarnya wisdom, dari kata wise. Jadi wisdom. Ya. Kalau bahasa Melayu, arif, bijaksana. Ya. Ada lagi berikutnya? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Burhan. Paling-paling tidak Anda sekarang dapat memahami tentang tindakan-tindakan orang beragama yang mungkin dia punya melakukan di antara tiga tu dia pakai dua, satu ditinggalkan, ya kan? Mungkin pakai satu, dua ditinggalkan. Tapi Mullah Sadra mengajak kita untuk menggunakan satu, dua, tiga ini untuk kesempurnaan, yaitu hikmahnya lah Ustaz, ya kan? Betul sekali, betul. Terima kasih Ustaz. Dan setiap salah satu kurang itu pasti ada yang ganjil, pasti ada yang yang agak aneh. Ya. Begitu salah satu kurang pasti ada yang aneh. Makanya tadi benar yang dikatakan Mullah Sadar sini tadi bahwa kita harus mendapatkan kesempurnaan dengan menggunakan tiga-tiganya ini tadi. Kata-katanya tadi adalah demi kesempurnaan. Kita harus mendapatkan tiga-tiganya. Ada lagi, silakan. Di chatroom tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya, berarti kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustaz, Ada? sedikit saja. Itu yang pertama tadi intuisi intelektual itu termasuk juga ini ya Ustaz, termasuk juga mimpi. Mimpi hanya kejadian yang bisa diverifikasi dengan tiga hal itu. Jadi harus diverifikasi dengan wahyu, diverifikasi dengan akal, dan juga diverifikasi dengan intuisi. Jadi harus tiga-tiganya. Karena kalau mimpi kita langsung terima, tidak diverifikasi dengan wahyu, berbahaya juga. Ya, seperti contohnya orang yang mirip dengan orang dapatkan bisikan-bisikan, merasa dapatkan bisikan-bisikan, yang dia terima itu dari makhluk-makhluk yang suci, akhirnya kemudian bisa melakukan tindakan yang nekat, yang bisa misalnya membunuh orang lain. Seperti itu. Ada lagi? Makasih Ustaz. Ya. Kalau tidak ada, kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.